Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Kesesi, Bapak Susilo Dwi Yunanto SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 02 Kesesi. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, keberkahan, sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu semua bisa menghadiri undangan dari saya dalam rangka menyelesaikan tugas CGP Angkatan 11 tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan memaparkan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Namun sebelum saya mulai, saya mohon izin ya Pak Susye untuk menyampaikan ini. Tapi sebelumnya ada prakarta dari Bapak Kepala Sekolah untuk Bapak Susilo Dwi Yunanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertama kali mari kita semuanya bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya hari ini kita dapat memenuhi undangan yang diberikan oleh Ibu Maisarah SPDSD yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai CGP Angkatan ke-11, yaitu untuk diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja berkaitan dengan kegiatan ini, monggo kita sama-sama untuk dapat melaksanakan, mengikuti apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Maisarah. Semoga apa yang nanti disampaikan benar-benar dapat membawa kita, memberi motivasi kepada kita semuanya dalam rangka untuk membudayakan hal-hal yang positif di SD Negeri 02 Kesesi khususnya dan di dunia pendidikan pada umumnya. Dan semoga nanti Bu Maisarah di dalam pelaksanaan kegiatan sekarang dan seterusnya dapat berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan suatu apa dan tidak ada kendala. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Susilo Dwi Yunanto atas sedikit prakartanya sebelum saya memulai kegiatan ini. Langsung saja ya Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan memaparkan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya hanya berbagi pengalaman, bukan berarti saya yang lebih pintar, tapi di sini juga sudah ada dua bapak yang sudah menyelesaikan pendidikan CGP-nya, jadi mungkin sudah memahami atau sudah berpengalaman terlebih dahulu. Nah, saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman tentang budaya positif yang sudah saya
pelajari di modul 1.4 CGP Angkatan 11. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Bisa jadi, bisa tidak. Oke. Yang ketiga, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Iya. Oke, setuju nggak Bapak Ibu? Oke. Berikutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita sebagai pendidik harus selalu memberikan solusi terhadap siswa-siswa kita ketika mendapat masalah. Yang terakhir, yang berikutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bisa ya, bisa tidak. Oke. Dari jawaban-jawaban yang Bapak Ibu sampaikan, nanti kita akan mendapatkan mungkin pencerahan atau pandangan yang lebih dalam tentang budaya positif. Berikutnya, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis budaya positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Seperti kemarin itu kan kita membahas tentang visi misi sekolah kita. Nah, untuk mewujudkan visi misi sekolah kita itu perlunya adanya lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dalam pembentukan karakter sehingga visi yang sudah kita buat dulu, yang sudah saya kemarin paparkan di Bapak Ibu itu akan membentuk karakter yang baik. Nah, dari pembentukan karakter itu diperlukan yang pertama itu pembelajaran yang berpusat pada murid, terus iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Nah, sekolah yang kita cita-citakan itu harus mempunyai lingkungan yang kondusif, lingkungan yang kondusif dengan kita membudayakan budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Apa saja sih budaya positif itu yang bisa kita terapkan di sekolah kita? Apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, apa keyakinan universal itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar yang kita kenal sekarang itu dengan kurikulum merdeka. Itu paradigma belajarnya itu akan berbeda. Ada perbedaan dari kurikulum sebelumnya. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, inilah konsep-konsep inilah yang bisa kita pelajari atau bisa kita ambil pembelajarannya untuk kita terapkan di sekolah kita
sehingga pembentukan karakter yang kita cita-citakan insya Allah akan terwujud. Coba biar tidak sepaneng nggih, Bapak Ibu kelihatannya sepaneng sekali. Saya jadi grogi kalau jenengan sepaneng. Biasa aja nih Bapak Ibu nggih. Coba untuk lebih rileks lagi, kita akan bermain cobalah buka berpasangan nggih, berdua-dua. Ya kalau ndak ya berdua, harusnya berdua memang. Oke, coba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, nanti ada yang jadi A, dan ada yang tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi salah satu itu mengepal, kita bayangkan bahwa di tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga dan tidak ingin tidak ingin terlepas. Pokoknya itu sesuatu yang sangat berharga dalam diri Anda. Terus yang kedua, yang B, rekan Anda yang satunya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, merayu, menghardik, nyeneni, pokoknya dengan segala cara agar bisa tangan teman Anda A itu bisa terbuka. Coba Bapak Ibu lakukan tidak selama-lama 10 detik aja udah ya, cukup ya. 30 detik Pak Teguh ya, 30 detik. Coba salah satu mungkin Mbak Uripa dengan coba lakukan dengan cara karena Anda punya sesuatu, Putri bisa dengan saya. Ya. Coba Bu Fitri dibuka, nanti tak kasih bakso loh. Atau tak kasih uang loh. Coba. Kira-kira dengan cara merayu, bagaimana Anda merayu supaya tangan teman Anda itu terbuka. Nanti tak kasih uang wis. Tak ajak jalan-jalan wis. Jalan-jalan ke mall. Ya. Oke. Sudah Bapak Ibu lakukan? Sudah? Oke. Nah, kira-kira teman-teman mau berbagi nih. Anda sudah Bapak Ibu sudah melakukan ya. Coba saya ingin bertanya, apakah kepalan tangan A bisa terbuka? Tidak. Apakah yang B berhasil untuk membujuk yang A? Tidak bisa. Dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, kira-kira kenapa kok tidak mau membuka? Kira-kira siapa yang menguasai kontrol dari Bapak Ibu itu? Diri sendiri. Yang memegang kontrol dari Bapak Ibu adalah diri kita sendiri. Oke. Nah, dengan Bapak Ibu itu mempunyai kontrol terhadap diri sendiri, itu akan memudahkan kita dalam mengontrol juga seperti anak-anak. Anak-anak juga punya kontrol diri. Begitu pula dengan Bapak Ibu punya kontrol diri.
kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Tadi sudah bermain cobalah buka. Sekarang kita lanjutkan bahwa pergeseran paradigma teori kontrol. Tadi kan sudah siapa yang memegang kontrol kita adalah diri kita sendiri. Pergeseran paradigma teori kontrol dari William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang tadinya hanya stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, menganggap bahwa semua kebutuhan itu sama, tapi dengan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap siswa itu punya kebutuhan yang berbeda. Setiap guru, Bapak Ibu guru juga punya kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita itu tidak harus sama dengan orang lain. Orang lain juga tidak harus sama dengan kita. Tapi kita ke teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita akan ubah, ya. Tidak semua perilaku itu adalah kesalahan, tapi semua perilaku itu pasti punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi nih Bapak Ibu, yang sudah Anda Bapak Ibu lakukan. Saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya adalah model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Kalau teori kontrol itu kita anak menang, guru menang, ya, iya. Tapi kalau stimulus respon itu yang model berpikirnya guru menang, siswa kalah, atau sebaliknya. Begitu ya Bapak Ibu. Disiplin positif. Apa sih disiplin itu, Bapak Ibu? Sesuai aturan. Ada lagi? Disiplin itu? Disiplin tepat waktu. Kebiasaan, disiplin itu kebiasaan. Ada yang lain? Patuh pada aturan. Patuh pada aturan, tepat waktu. Apa tadi Bu Fitri? Sesuai dengan aturan. Ya, itu disiplin. Yang kita akan bahas di sini adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai
seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kalau disiplin itu tanpa kita memberikan reward, hukuman, ancaman, tapi secara otomatis itu akan terbentuk dalam diri siswa. Bagaimana caranya? Kita tumbuhkan motivasi intrinsik dulu pada diri siswa, sehingga tanpa kita suruh, tanpa kita hukum, itu siswa itu akan dengan sendirinya sadar. Cara nek wong Jawa ki dioprak-oprak tanpa dioprak-oprak, itu anak itu akan dengan sendirinya menyadari, kenapa kalau aku melakukan ini, apa yang akan terjadi. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri siswa kita, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu yang biasa sudah kita selalu bicarakan atau selalu kita ingatkan ke anak-anak, itu nilai kebajikannya adalah yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, inilah nilai-nilai inilah yang harus kita tanamkan kepada diri siswa kita. Bapak Ibu pasti hafal nggih nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sudah ada tepuknya, bahkan anak-anak sudah terbiasa untuk tepuk P5, sudah biasa untuk menyanyikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bu Fitri mungkin apa? Profil pelajar Pancasila. Nilai yang pertama beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mulia. Terus yang kedua mandiri, ketiga berkebinekaan, keempat gotong royong, gotong royong. terus kelima kreatif, sudah ya tadi yang mandiri, bernalar kritis. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ya, inilah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Selain nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, juga ada nilai-nilai kebajikan yang lain. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan. Yang pertama tadi sudah profil pelajar Pancasila sudah. Yang kedua adalah Ibu Primary Years Program, yaitu ada nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal selain profil pelajar Pancasila. Juga ada dari keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, tulis hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan yang kita harus tanamkan sejak dini kepada murid-murid kita.
Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan. Kira-kira kebutuhan manusia itu apa saja, Bapak Ibu? Makan. Hah? Oh, papan. Dicintai. Disayangi. Dimanja. Apalagi Bapak Ibu? Apalagi Pak Yogi? Aman. Oh, aman, merasa aman, tidak dihargai, merasa aman, tidak merasa terancam ya Pak Yogi ya. Ya, karena saya juga takut kalau diancam-ancam Pak. Dengarkan oke. Kita kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, disinilah Bapak Ibu yang harus kita cermati, kita pikirkan, kita utamakan. Itu kita harus mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik atau murid kita. Kadang ada berbagai murid mungkin dengan kenakalan yang berbeda-beda, dengan karakteristik yang berbeda-beda, itu pasti punya kebutuhan yang berbeda. Contohnya yang mungkin Bu Rina ya, di kelas 2 itu banyak anak yang aktif. Kita itu harus tahu kenapa anak seperti itu, pasti ada tujuannya. Ada alasan anak itu melakukan itu, ada tujuannya. Nah, yang kita harus penuhi adalah apa yang mereka butuhkan sehingga mereka itu berbuat seperti itu. Tujuannya anak itu berbuat itu apa? Kita harus cari tahu. 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi yang Bapak Ibu sudah utarakan, itu adalah yang pertama, yang makan pakaian itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita bertahan hidup itu pasti butuh makan, sandang, keamanan, kesehatan. Iya, itu ya Bapak Ibu. Yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Teguh, itu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kira-kira contoh yang real bentuk kasih sayang kita kepada murid kita itu apa? Apa Pak Teguh? Memegang kepalanya sudah merupakan bentuk kasih sayang. Kalau Bu Rini apa kira-kira? Menerima apa itu, kalau anak-anak berkeluh kesah bilang Bu ini kayak gitu kan, bu gurunya itu Perhatian. Ya, perhatian itu salah satu bentuk dari kasih sayang. Mungkin akan berbeda dengan Bu Fitri yang di lapangan. Kira-kira bentuk kasih sayang Bu Fitri dengan anak-anak itu apa? Ya, diperhatikan, tidak ditinggal, tidak dicuekin. Oh, karena di lapangan tidak ditinggal, tidak dicuekin gitu ya Bu Fitri ya. Diawasi. Ya, itu bentuk perhatian, bentuk kasih sayang kepada murid kita. Sebenarnya sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya, tanpa kita sadari kita itu sudah melakukan kebutuhan dasar untuk siswa kita. Tapi kita tidak ini sepertinya ini kita belum menyadarinya, tapi kita sudah melakukannya. Yang ketiga adalah penguasaan. Biasanya anak-anak itu ingin dihargai, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Biasanya kan anak-anak itu kan pengennya kan di alam, dipuji, ya tidak? Misalnya kok pasti caper, bu ini tuh saya bagus. Nah itu
itu salah satu bentuk dia ingin dihargai, dia ingin dipuji. Maka ketika anak-anak kita seperti itu jangan halah ribut, halah jangan ya Bapak Ibu. Kita berikan apa ya? Reward, kita berikan bagus karena anak itu sebenarnya itu butuh kebutuhan penguasaan. Jadi jangan ketika ke depan Bu ini ya, kita malah marahin, jangan ya Bapak Ibu ya. Dulu saya juga seperti itu, tapi setelah saya mempelajari modul ini sedikit demi sedikit saya merubah. Oh ternyata seperti itu. Oh apa yang saya lakukan saya masih salah. Karena semua itu adalah proses kita belajar. Ya Bapak Ibu ya. Nanti juga Bapak Ibu juga pastinya tetap selalu belajar karena belajar itu adalah sepanjang hayat. Kita belajar itu sepanjang hayat, tidak berhenti sampai di sini. Nggih Pak Teguh nggih. Nggih Pak Yedi nggih. Ya. Oke, yang keempat adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ketika anak itu pengen ini, jangan kita larang, tapi kita arahkan. Jangan meskipun tanda kutip kalau negatif ya jangan ya Bapak Ibu nggih. Maksudnya kalau anak memiliki kebebasan, "Bu, saya pengen gambar ini." Kita arahkan. Karena anak itu pengen kebebasan. Wong aku pengen iki kok kon iki. Nah, kita arahkan saja. Karena anak itu mempunyai kebutuhan kebebasan. Boleh, yang penting kita arahkan tujuannya. Yang berikutnya adalah kesenangan. Bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Semua orang pasti punya kebutuhan kesenangan. Tidak hanya murid, Bapak Ibu guru saja ya. Ya nggih, Ibu nggih. Pak nggih. Dengan kita tertawa di kantor, itu sudah kita memenuhi kebutuhan kesenangan kita. Jadi ketika kita tertawa jangan dimarahi atau bahkan jangan disuruh diam. Nggih, karena itu suatu apa? Bentuk pemenuhan kesenangan kita. Apalagi anak-anak, ya. Kalau misalnya tertawa atau apa, jangan dimarahi karena itu bentuk dari kesenangan atau kebutuhan dari manusia. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Manusia, entah itu guru atau murid, ketika melakukan perilaku itu pasti ada motivasinya, ada tujuannya. Ketika mungkin Bu Fitri melakukan sesuatu, pasti Bu Fitri punya motivasi. Iya tidak Bu Fitri? Iya. Contohnya apa Bu Fitri? Contoh latihan karena pengen juara. Iya. Kalau mungkin Bapak Ibu guru ya melatih siswa itu kan pasti kita punya motivasi biar apa? Biar juara. Begitu pula dengan anak-anak. Dia ketika melakukan sesuatu itu pasti punya motivasi dari dirinya dia sendiri. Nah, motivasinya itu karena apa? Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak melakukan tindakan itu karena hanya untuk menghindari dari hukuman. Ini berarti dia belum mempunyai motivasi intrinsik dari dirinya dia sendiri. Dia hanya melakukan itu karena motivasi eksternal dari luar. Hanya karena aku wedi dihukum ya aku mangkat gasik. Biar tidak dihukum, biar tidak diberi sanksi. Seperti itu nggih. Itu ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi anak itu hanya nek aku orang melakukan, saya akan mendapat hukuman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi ketika anak melakukan
sesuatu itu karena adanya hadiah. Contohnya, kamu belajar. Nanti kalau belajar nilaimu bagus, nilaimu 100, ibu akan memberikan misalnya sepeda atau tas baru. Itu karena hadiah, tapi tidak dalam dirinya dia sendiri. Motivasinya karena aku untuk hadiah. Seperti itu. Ya mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Iya tidak? Bu Lina pernah tidak? Apa yang kira-kira Bu Lina pernah berikan untuk siswa atau anak dari Bu Lina? Kadang berupa pulpen. Oh, berupa pulpen. Hadiah berupa pulpen ya. Misalnya siapa yang tercepat dulu mungkin mendapat hadiah pulpen seperti itu ya. Nah, itu karena hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu pun masih motivasinya masih dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Terus yang ketiga itu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, inilah yang kita harus tanamkan pada anak, yaitu motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, kalau Bapak Ibu naik motor pakai helm, motivasi dengan apa? Biar nggak hitam. Biar nggak hitam ya. Nah, karena apa? Karena masih apa? Biar nggak hitam. Ada yang lain lagi selain biar nggak hitam. Ya, biar tidak ditangkap polisi. Berarti kan biar tidak dihukum kena sanksi. Ya tidak. Padahal kalau kita punya motivasi dari diri kita, kalau memakai helm itu untuk apa? Keselamatan. Kalau sudah tertanam dari diri kita, nek nganggo helm itu keselamatan. Nek tiba ketika jatuh tidak kepalanya tidak terbentur. Karena kita sudah punya motivasi intrinsik dari diri kita bahwa itu untuk keselamatan diri kita, tidak hanya untuk main ayu, tidak pakai helm main ayu pakai masker ya tidak main ayu. Nah itu karena belum tertanam pada jiwa, pada apa diri Anda itu motivasi jadi untuk menghargai dirinya sendiri. Ketutupan, pakai masker tutupan biar terlihat matanya saja, biar terlihat cantik. Tidak nih Bapak Ibu ya. Tapi karena apa? Untuk melindungi atau keselamatan kita, kesehatan kita. Itu contohnya. Jadi kita tanamkan pada anak itu ya motivasi intrinsiknya itu dari dalam diri siswa dulu. Sehingga siswa itu akan lebih menghargai dirinya sendiri. Begitu pula Bapak Ibu. Jangan hanya karena takut ditilang, tapi karena keselamatan. Itu nih Bapak Ibu nih. Itu tentang teori motivasi perilaku manusia. Oke, coba sekarang kita ada tindakan, terus kita cermati apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu saya di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ketujuh,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Jadi Bapak Ibu harus membedakan antara mana hukuman dan mana konsekuensinya. Kalau hukuman itu mungkin lebih ke fisik ya Bapak Ibu ya, lebih ke hukuman fisik. Tapi kalau konsekuensi itu apa yang kita lakukan itu kita bertanggung jawab. Kita menebus kesalahan itu dengan tanggung jawab kita seperti apa. Itu konsekuensinya. Dan Bapak Ibu nggih, tadi hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Itu tentang motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Seperti apa sih posisi kontrol guru sebagai penghukum? Posisi kontrol guru sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu pasti menggunakan nada dengan nada yang tinggi. Kamu selalu saja salah. Seperti itu, ya. Selalu, pasti selalu yang terakhir. Terus, karena kamu tidak mengerjakan tugas, tulis kalimat ini 100 kali. Itu penghukum. Nah, biasanya ketika anak-anak itu diberlakukan dihukum, itu hasil yang kita peroleh dari anak itu, kemungkinan murid itu akan marah, dendam dengan gurunya, ya, bersifat agresif, bisa juga akan memberontak. Jadi ketika anak-anak sekolah kita apalagi ya, itu kan banyak anak-anak dari keluhan Bapak Ibu kan banyak anak-anak yang memang super aktif, itu jangan kita hukum. Ketika mereka dihukum itu kemungkinan mereka akan dendam dengan misalnya Bulina sering menghukumin anak ini. Nah, anak itu akan sampai dia lulus pun itu akan teringat dengan Bulina. Bulina itu dia hukum. Nah, seperti itu. Ya. Itu yang penghukum. Terus yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dari yang penghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasa keluar itu Bapak itu kalau kita sebagai kontrol pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ketika guru itu membuat anak itu merasa bersalah, mungkin hasil atau anak yang rasakan itu, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya.
murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya. Ini yang akan lebih berbahaya. Memendam tidak bisa meluapkan, hanya memendam. Rasa salah, ya Allah aku kok salah segini. Biasanya seperti itu. Tidak hanya murid-murid, mungkin bu guru juga sama. Ketika sudah ya memberikan, ya Allah kok mau kok bisa kayak. Apalagi dengan anak-anak kita sendiri, ya tidak. Itu tentang posisi kontrol pembuat rasa bersalah kepada anak. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak bentak-bentak, tidak menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Bukan guru dan guru, tapi guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan lebih berkata, kalau kita di posisi sebagai teman, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. nah jadi juga agak lemah ya, lembut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah hasil yang kita harapkan dari anak ketika anak itu kita jadikan sebagai teman, itu adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Karena merasa dia jadi teman, sehingga dia merasa ketergantungan dengan guru. Apa-apa bu guru, apa-apa bu guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain. Ketika anak itu disuruh misalnya biasa dengan Bu Uripa, dia akan mungkin tidak manut dengan Bu Fitri ketika dia diberi tugas, karena dia sudah ketergantungan atau sudah merasa akrab dengan Bu Uripa. Itu jadi posisi kontrol itu ada baiknya, ada positifnya, juga ada dampak negatifnya bagi anak. Yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaannya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Sebagai posisi pemantau, kira-kira kalau Pak Teguh sebagai posisi pemantau, boleh berdiri kan? Boleh. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan?
sanksi atau konsekuensinya apa? Terima kasih Pak Teguh. Adem nggih Mbak Bulina nggih? Adem. Nah, iya, kata Bulina adem ketika Pak Teguh yang mengatakan. Nah, karena memang adem ya, dengan kata-kata yang tidak nadanya juga tidak ada nada keras sedikit pun tapi lembut, jadi terasa adem. Nah, ketika kita di posisi sebagai pemantau, murid itu akan merasa murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid dibuat tidak nyaman, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu sebagai harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas bagi yang belum mengerjakan tugas. Jadi ketika kita menjadi pemantau itu kita lakukan konsekuensinya. Ketika anak itu berbuat salah, anak disuruh melakukan konsekuensinya. Itulah yang kontrol kita sebagai pemantau. Jadi kita tidak menghakimi anak, tapi kita tanyakan apa konsekuensi dari perbuatan yang sudah dilakukan. Jadi ada batasannya juga. Kalau tadi sebagai teman kan tidak ada batasannya ya, kita akrab. Tapi kalau sebagai kontrol pemantau, kita hanya tetap memberikan dia itu merasa bersalah, tapi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, konsekuensinya. Terus yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Posisi terakhir yaitu manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer lebih memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, ketika kita menjadi posisi kontrol manajer, ini yang akan kita lakukan dengan melakukan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Nanti kita bahas berikutnya. Jadi kita hanya memberikan apa yang akan dilakukan ke depannya setelah anak itu melakukan kesalahannya. Kita tidak mau itu salah, tapi kita tanyakan dulu apa alasannya, terus apa ke depannya yang akan dilakukan anak itu. Nah, inilah yang kita lakukan dalam posisi kontrol manager. Nah, hasil yang bisa kita peroleh dari anak itu, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, seperti tadi kita memberikan tanggung jawab kembali kepada siswa kita. Apa yang akan dilakukan ke depannya, tanggung jawab seperti apa. Nah, seperti itu nggih. Nah, di sini ada contoh dari posisi kontrol sebagai teman, penghukum rasa bersalah. Nah, ini Pak Ibu, saya bukakan dulu videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol
kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun ke
Terima kasih. Sisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Demikian Bapak Ibu video yang Bapak Ibu lihat. Kira-kira kita akan berada di posisi mana Bapak Ibu agar disiplin positif itu atau budaya positif itu tertanam di sekolah kita? Manajer nggih Bapak Ibu nggih. Mulai sekarang kita belajar untuk menjadi manajer di sekolah kita. Posisi kontrol manajer untuk anak didik kita ketika menghadapi suatu masalah. Yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apa Pak Yuki? Kalau keyakinan kelas itu berasal dari siswa, usulan-usulannya dari siswa. Kalau peraturan itu biasanya membuat adalah guru. Oh iya, oke. Matur nuwun Pak Yogi. Iya benar sekali Pak Yogi. Kalau peraturan itu yang membuat guru atau institusi nggih Pak, nggih Bapak Ibu nggih atau sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan dari anak didik kita dengan kita. Bagaimana kelas yang diinginkan oleh anak-anak kita, kelas seperti apa? Nah itu yang membuat adalah murid-murid kita sendiri dan disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Kalau keyakinan kelas itu muncul dari peraturan-peraturan kelas, akan tetapi kalau keyakinan kelas itu pernyataannya lebih positif. Contoh, kalau peraturan kelas jangan buang sampah. Nah, kita bisa ganti dengan pernyataan yang lebih positif. Contohnya kalau jangan buang sampah, berarti buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Itu lebih pernyataan yang lebih positif. Nah, itulah yang contoh yang dijadikan untuk keyakinan kelas di kelas kita. Contoh lagi misal, jangan datang terlambat. Itu bisa kita ganti. Itu peraturan, tapi kita bisa ganti dengan pernyataan yang lebih positif. Contohnya disiplin waktu. Kita harus disiplin waktu. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas itu pernyataannya lebih positif. Arahnya ke lebih positif. Pembentukan keyakinan kelas atau di sekolah. Yang pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas itu benar-benar harus dilakukan bersama anak. Jadi mungkin di sekolah ini, di kelas-kelas ini sudah ada keyakinan kelas masing-masing. Kalau saya lihat itu, nah itu benar-benar Bapak Ibu bentuk bersama dengan anak. Tidak hanya keinginan guru, tapi keinginan bersama, sehingga budaya positif itu akan tercipta di kelas Bapak Ibu. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini tadi berkaitan dengan posisi kontrol guru, yaitu yang posisi kontrol manajer. Di mana ketika kita
menjadi posisi kontrol manager itu kita melakukan segitiga restitusi. Kita mencari solusinya. Tindakan apa yang dilakukan ke depannya oleh anak yang berbuat salah. Yang pertama yaitu tadi apa itu restitusi? Menurut dosen itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak ketika punya masalah, punya problem dengan temannya, kita lakukan restitusi. Jadi anak itu tidak merasa bersalah, tapi dia bertanggung jawab konsekuensi dengan apa yang dia lakukan, dan dia akan mempertanggungjawabkan ke depannya seperti apa, sehingga kejadian itu tidak akan terulang kembali. Nah, langkah restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika anak sudah berbuat salah, misalnya ya, atau anak yang mungkin berkata kasar dengan temannya, kita jangan langsung menghujat bahwa itu adalah anak itu salah. Kita tanyakan dulu, kita gali dulu. Kita gali kenapa anak itu melakukan perbuatan itu. Setelah kita tahu anak itu berbuat itu alasannya apa, jangan kita buat anak itu justru malah merasa salah, tapi kita upayakan anak itu salah, terus kedepannya seperti apa? Kita tanyakan, itu sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat atau tidak? Tanyakan, keyakinan yang sudah dibuat, kira-kira itu melanggar atau tidak? Terus kedepannya, ketika keyakinan itu dilanggar, apa yang harus dilakukan agar perbuatan itu tidak terulang-ulang lagi ke depannya? Nah, segitiga restitusi ini adalah langkah kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Terus bagaimana Bapak Ibu kalau sudah direstitusi kok ajit? Kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apa Pak Teguh atau Pak Sus? Ketika anak itu sudah direstitusi, mana direstitusi, kok ijazah baik? Kira-kira apa Pak Teguh? Restitusi ini kan bukan langkah awal ya. Restitusi ini kan langkah terakhir yang diambil oleh seorang guru ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Tujuannya untuk menyadarkan, menstabilkan. Jadi dengan restitusi ini anak ya tidak mungkin mengulangi kesalahan itu karena sudah disadarkan, sudah distabilkan, dan sudah membuat komitmen. Jadi ketika anak itu sudah membentuk kesadaran diri, itu komitmen yang dilakukan guru itu cuma mengingatkan kesepakatan apa yang sudah dibuat. Nah, kalau misalnya kok restitusi terus, itu tidak mungkin Bu. Jadi restitusi itu ya cukup sekali, kemudian selanjutnya cuma mengingatkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Ya, betul nih Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau restitusi itu tidak akan mungkin terjadi lagi kita restitusi tidak. Karena restitusi adalah langkah yang sudah kita buat, kita tanyakan keyakinannya sehingga hanya kita mengingatkan saja. Nah, itulah budaya positif yang harus kita lakukan dari berbagai rangkaian tadi, posisi kontrol, terus keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, itu untuk membentuk budaya positif, menanamkan budaya positif di lingkungan belajar. Penutup nih Bapak Ibu nggih. Dalam penerapan program disiplin
disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita itu sebagai guru itu sebagai among untuk anak didik kita. Kita hanya menuntun. Seperti halnya seorang petani jagung. Kita hanya menuntun. Petani jagung hanya memberikan benih, terus menanam, merawatnya, membersihkan hama-hamanya. Nah, itu seperti halnya dengan kita sebagai guru. Kita arahkan anak, jangan kita memaksakan kehendak kita. Seperti itu gitu Bapak Ibu nggih. Demikian Bapak Ibu paparan diseminasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, kita refleksi diri, karena refleksi diri itu penting. Belajar tanpa refleksi itu akan sia-sia, dan refleksi tanpa belajar akan berbahaya. Ya Bapak Ibu, pasti itu mosok ujuk-ujuk refleksi kalau kita tidak belajar terlebih dahulu. Ujuk-ujuk mau refleksi apa yang akan direfleksi kalau kita tidak belajar terlebih dahulu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin bertanya sebelum saya tutup, apa perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan diseminasi dari saya? Ada yang mungkin yang ingin menjawab? Kakak? Perasaannya ya, perasaan senang karena kalau kita itu kan enggak tahu. Perasaannya senang, ilmunya sangat bermanfaat bagi saya. Karena ini adalah temanya disiplin positif yang memberikan pencerahan bagi saya kepada anak-anak, utamanya karena kita itu bekerja untuk anak didikan anak kita sendiri. Ya begitu. Saya rasa senang, terima kasih, ilmu sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Ana. Satu lagi, hal apa yang menarik dalam diseminasi budaya positif? Monggo Pak Sus. Terakhir dari Pak Kepala Sekolah. Hal yang menarik apa menurut Pak Kepala Sekolah? Ya, terima kasih. Untuk hal yang menarik banyak sekali di saat ini. Karena apa? Karena budaya positif yang dipaparkan itu benar-benar bisa menginspirasi buat kita semuanya. Kalau memang kita mau melaksanakan, ya. Tetapi kalau tadi Bu Ana itu menyampaikan perasaan gembira, senang gitu, kalau saya sedih. Sedihnya kenapa? Kenapa tidak sejak dulu dilaksanakan? Nah, itu artinya memang senang. Jadi artinya apa itu untuk tadi apa? Iya, hal yang menarik. Jadi hal yang menarik jelas pemaparan tadi sudah baik, kemudian materinya itu bisa baik juga, dan tentu ini hal yang benar-benar bisa mempositifkan untuk sekolah kita. Itu saja. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sus. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mau mendukung saya, memberikan support kepada saya. Semoga amal ibadah Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sembarangan atau memakai pakaian yang lengkap. Ya tidak? Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih, kata-katanya itu lebih positif. Kalau tadi Nathan mengatakan jangan buang sampah, ya. Nah, ya jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti dengan keyakinan kelas menggunakan kata-kata yang lebih positif, yang lebih baik. Kalau jangan, kita ganti. Jangan berarti jagalah kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu kata-kata yang lebih positif. Ya, nah, coba kelas kita pilihnya seperti apa? Nah, bersih berarti apa? Nilai kebajikannya apa yang lebih bagus? Menjaga kebersihan kelas. Oke, apalagi? Apalagi menjaga kebersihan kelas. Oh, menjaga kerapian kelas. Apalagi? Pinginnya kelas seperti apa? Oh, indah. Berarti apa? Penghias kelas. Apalagi? Oh, melaksanakan piket kelas. Apalagi? Kalau dengan temannya harus bagaimana? Kalau saling membantu. Selain saling membantu, selain dia saling menolong, apalagi? Dengan temannya, dengan gurunya, bagaimana? Saling menyayangi. Oke, banyak ya. Nah, itu tadi kata-kata tadi, keyakinan tadi. Nanti kalian tulis pada kertas post-it. Ditulis keinginan kalian, keyakinan kalian untuk kelas ini tadi ada saling membantu, menjaga kebersihan, ya. Terus tadi apa? Menjaga kerapian, melaksanakan piket, saling menyayangi, saling menghormati. Nah, kalian tulis di sini. Bisa? Bisa ya? Nah, karena apa? Keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang lebih positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Bisa ya? Oke. Nah, ini di sini nanti ditambahkan di papan tulis. Menjaga lingkungan sekolah. Nah, ini tulis dulu di sini. Nah, ini tulis nih ya. Apa tadi? Tulis ini. Tulis. Tulis dulu. Ini. Tulis dulu. Tulis dulu. Ya, tulis dulu. Nanti kita katakan kalau sudah salah satu saja sudah kumpul sampaikan yang sudah disepakati kalian tadi apa aja. Nah, tulis keinginan kelas kalian itu seperti apa. Tulis tadi apa aja? Satu saja. Apa? Iya, yang tadi sudah sampaikan. Contohnya tadi. Boleh.
saja. Yuk yang sudah tambahkan sini. Boleh. Tambah sini. Sini kakinya. Oke. Tambah. Oke. Yang sudah silakan ditempel. Ini yang sebelah sini yuk. Oke. Sebelah sini dulu. Oke. Ya, yang belum ditegakkan.
Kerapian kelas ya. Coba perhatikan ya, dari kata-kata yang keyakinan yang sudah kalian buat pada post-it, maka keyakinan kelas yang kita sepakati yang pertama yaitu saling membantu dan menolong. Kedua, melaksanakan piket kelas. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menjaga kerapian